Selamat siang Pak, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan judul Gauss Jordan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan industri kreatif menuntut studio foto tidak hanya menghasilkan karya visual yang berkualitas, tetapi juga mengelola sumber daya produksi secara efisien. Produksi bingkai foto dengan berbagai ukuran dan bahan baku yang terbatas memerlukan perencanaan yang tepat agar tidak terjadi pemborosan, kekurangan stok, atau peningkatan biaya operasional. Permasalahan perencanaan produksi bingkai dapat dimodelkan menggunakan sistem persamaan linear, di mana setiap persamaan mempresentasikan keterbatasan bahan baku. Penyelesaian SPL dilakukan dengan metode Gauss-Jordan untuk memperoleh jumlah produksi bingkai yang optimal, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi maksimal dan efisiensi produksi dapat tercapai. Saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan. Metode Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear melalui pendekatan eliminasi matriks. Metode ini bekerja dengan mereduksi matriks augment hingga mencapai bentuk paling sederhana, yaitu reduced row echelon form atau matriks identitas, sehingga solusi SPL dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan proses substitusi balik. Tujuan utama penggunaan metode Gauss-Jordan adalah untuk mengubah matriks augment ke dalam bentuk RREF agar nilai setiap variabel dalam SPL dapat ditentukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan tercapainya bentuk ini, hubungan antar variabel menjadi jelas dan solusi dapat langsung dibaca dari matriks hasil. Dalam penerapannya, metode Gauss-Jordan menggunakan 3 operasi baris elementer, yaitu menukar 2 baris untuk menghindari elemen pivot bernilai 0, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0 agar elemen pivot bernilai 1, serta menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya untuk menghilangkan elemen-elemen pada kolom pivot. Operasi-operasi tersebut dilakukan secara berulang hingga matriks mencapai bentuk RREF. Matriks hasil dari metode Gauss-Jordan memiliki ciri utama berupa setiap elemen pivot bernilai 1, elemen-elemen lain pada kolom pivot bernilai 0, serta setiap baris memiliki paling banyak 1 pivot. Dengan karakteristik tersebut, solusi sistem persamaan linear dapat ditentukan secara langsung dan sistematis dari matriks hasil reduksi. Berikut algoritma dan penjelasan. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan dilakukan melalui tahap berikut. Yang pertama, membentuk sistem persamaan linear. Permasalahan dirumuskan ke dalam SPL berdasarkan hubungan antar variabel dan kendala yang diberikan. Yang kedua, menyusun matriks augment. SPL diubah ke dalam bentuk matriks augment yang terdiri dari matriks koefisien dan kolom konstanta. Yang berikut, menentukan dan menormalkan pivot. Dipilih elemen pivot tak 0 pada setiap kolom, kemudian dinormalkan sehingga bernilai 1. Yang berikut, eliminasi elemen pada kolom pivot. Semua elemen lain pada kolom pivot dibuat 0 menggunakan operasi baris elementer. Yang berikut, mengulangi proses. Langkah pivot, normalisasi, dan eliminasi diulangi hingga matriks koefisien berbentuk identitas. Yang berikut, menentukan solusi SPL. Nilai variabel diperoleh langsung dari kolom hasil tanpa substitusi tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan skrip program beserta penjelasannya dalam menggunakan metode Gauss-Jordan. Pada baris pertama, import CP as SP. Mengimport CP pustaka Python untuk aljabar simbolik. SP hanyalah alias agar penulis lebih ringkas. SIMPI dipakai karena bisa menangani matriks dan mempunyai fungsi RRF, Gauss-Jordan otomatis. Dia lebih presisi, lebih baik dibanding NumPy untuk sistem persamaan linear. Baik, pada baris kedua, def Gauss-Jordan, fungsi tersebut adalah membungkus seluruh proses ke dalam fungsi. Keuntungan adalah untuk agar kode rapi dan bisa dipanggil ulang dan tidak langsung dieksekusi saat diimport.
Berikut adalah matriks augmented. Berikut beberapa variabel dari nilai Gauss-Jordan beserta dataset. 5 variabel pada 5 kolom pertama dan 1 kolom terakhir adalah kolom konstanta. Variabel AX sama dengan B. Baris ke-5 duplikat baris ke-4. Ini berarti persamaan tidak dapat independen. Rank kemungkinan jumlah persamaan pada script evalve. Dia memaksa semua elemen menjadi float. Perhitungan numerik lebih cepat, tapi kehilangan presisi simbolik. Untuk laporan akademik, ini sebagai opsional. Pada baris ke-12, print matriks augmented awal. SP print dalam kurung A tutup kurung. P print menampilkan matriks dengan formal matematis dengan rapi agar verifikasi input sebelum eliminasi. Pada baris ke-16, RRF matriks pivot columns sama dengan ARF. RRF melakukan eliminasi Gauss dilanjutkan dengan eliminasi Jordan. Hasilnya RRF matriks sama dengan matriks bentuk RRF. Pivot kolom sama dengan indeks kolom per pivot. Kolom pivot berarti variabel utama bukan variabel bebas. Digunakan untuk menentukan jenis solusi, mengecek rank pada matriks. Baik, baris berikut RRF matriks sama dengan RRF matriks evalve dalam kurung 4. 4 adalah angka bulat ke 4 angka desimal. Agar sistem terbaca, ini hanya untuk tampilan, jangan dipakai untuk analisis simbolik lanjut. Yang berikut print matriks bentuk RRF Gauss-Jordan. SP print RRF matriks menunjukkan hasil akhir eliminasi, identitas sisi kiri, solusi di kolom terakhir. Baris ke-24 variables ada X1, X2, X3, X4 dan X5. Pada baris berikut for i in range line variable print f variable sama dengan float ref matrix. Baris ke-1 baris kolom terakhir konstanta. Dianggap baris 0 adalah X1, baris 1 adalah X2 dan seterusnya. Print pada kolom pivot yaitu menunjukkan indeks kolom pivot dimulai dari 0. Gunanya untuk menentukan variabel bebas, mengecek apakah solusi tunggal, tak hingga atau tidak ada. If name sama dengan main Gauss-Jordan. Fungsinya menjalankan Gauss-Jordan hanya di file dieksekusi langsung. Jika file diimport fungsi tidak otomatis jalan. Baik, berikut hasil output dari program tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manualnya. Untuk langkah pertama adalah menuliskan sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks augmented. Matriks ini terdiri dari koefisien variabel di sisi kiri dan konstantanya di sisi kanan. Ini adalah matriks awal dari soal yang diberikan. Terus langkah kedua adalah membuat elemen pertama pada baris pertama dijadikan pivot dengan cara membagi seluruh elemen baris pertama dengan 150. Tujuan angka ini adalah untuk membentuk nilai 1 pada posisi pivot. Rumus yang digunakan adalah baris 1 dibagi seluruh elemen pada baris 1 dibagikan 150. Setelah pembagian, baris pertama akan berubah menjadi seperti ini. Angka ketiga adalah membuat semua elemen di bawah pivot kolom pertama dibuat bernilai 0 dengan menggunakan operasi baris elementer.
Baris kedua dan ketiga dikurangi dengan 600 dikali baris pertama. Ini adalah rumusnya. Lalu baris keempat dan baris kelima dikurangi dengan 8 dikali baris pertama. Langkah ini akan menghasilkan nilai 0 pada kolom pertama untuk seluruh baris di bawah baris pertama. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Langkah keempat adalah membentuk pivot kedua pada baris kedua dengan membagi seluruh elemen baris kedua dengan 200 sehingga elemen pada kolom kedua bernilai 1. Rumusnya adalah seluruh elemen di baris kedua dibagikan 200. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Langkah kelima adalah menghilangkan elemen pada kolom kedua dengan menggunakan baris kedua sebagai acuan. Seluruh elemen lain pada kolom kedua dibuat 0. Yang pertama, baris pertama akan dikurangi dengan 1,333 dikalikan baris kedua. Lalu baris ketiga dikurangi dengan 400 dikali baris kedua. Lalu baris keempat dan kelima akan dikurangi dengan 1,333 dikalikan baris kedua. Setelah langkah ini, kolom kedua hanya memiliki satu elemen, yaitu bernilai 1, yaitu pada baris kedua. Ini adalah pengerjaannya. Langkah ke-6 adalah membentuk pivot ketiga. Pada baris ketiga dengan membagi seluruh elemen baris ketiga dengan minus 300. Tujuan dari langkah ini adalah memperoleh nilai 1 pada kolom ketiga. Setelah pengerjaannya, baris ketiga akan menjadi seperti ini. Langkah ke-7 adalah menggunakan baris ketiga untuk menghilangkan semua elemen lain pada kolom ketiga. Yang pertama, baris pertama ditambahkan dengan baris ketiga, baris kedua dikurangi dengan 1,8 dikalikan baris ketiga. Baris keempat dan kelima dikurangi dengan 2,4 dikalikan dengan baris ketiga. Hasilnya kolom ketiga hanya memiliki satu elemen bernilai 1. Inilah pengerjaannya. Langkah ke-8 adalah membagi baris keempat dengan minus 8 agar diperoleh pivot keempat bernilai 1. Seluruh baris keempat akan dibagikan dengan minus 8. Inilah hasil pengerjaannya. Langkah ke-9 adalah menggunakan baris keempat untuk menghilangkan elemen kolom keempat pada baris lain. Baris pertama akan ditambahkan dengan 5,444 dikalikan dengan baris keempat. Lalu baris kedua dikurangi dengan 3 dikalikan baris keempat. Lalu baris ketiga dikurangi dengan 2.2222 dikalikan baris keempat. Lalu baris kelima menjadi baris 0 seluruhnya karena merupakan baris yang identik dengan baris keempat sebelumnya. Inilah pengerjaannya dan hasilnya adalah bentuk RREF tercapai dan sistem memiliki solusi tak hingga dengan satu variabel. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, metode Gauss-Jordan efektif digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear karena mampu mereduksi matriks hingga berbentuk RRE sehingga solusi dapat diperoleh secara langsung. Penerapannya pada kasus perencanaan produksi bingkai studio foto menunjukkan bahwa keterbatasan bahan baku dapat dianalisis secara sistematis. Hasil perhitungan manual dan program komputer memberikan solusi yang konsisten. Saran, dalam perhitungan manual, ketelitian sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan operasi baris. Untuk sistem dengan variabel yang banyak, disarankan menggunakan bantuan perangkat lunak agar lebih efisien. Berikut ada daftar pustakanya. Ada 2 jurnal yang menjadi referensi kami dalam membuat proyek ini. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang.